Baik, saya akan menjelaskan tentang otonomi khusus. Di mana di sini otonomi khusus itu ada peluang dan tantangannya. Otonomi khusus memberikan ruang lebih pada daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi lokal. Ada pula latar belakang dan tujuan otonomi khusus. Latar belakangnya ialah menjawab kebutuhan daerah mengelola sumber daya secara mandiri. Tujuan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui pengelolaan lokal. Manfaat memperkuat identitas budaya dan politik daerah. Ada pula struktur pemerintah dan kewenangan dalam otonomi khusus. Pemerintah daerah, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah kewenangan lebih luas dalam pengelolaan politik dan sumber daya lokal. 3. Lembaga khusus, peran legislatif dan pengawas khusus di daerah otonomi. Ada pula implementasi kebijakan otonomi khusus di berbagai daerah. Pertama ada Aceh, di mana pelaksanaan kanun dan pengelolaan sumber daya alam mandiri. Kedua Papua, fokus pada pembangunan infrastruktur dan perlindungan budaya lokal. Ketiga ada Yogyakarta, pengakuan istimewa sebagai daerah istimewa dengan hak budaya dan sejarah. Ada pula dampak ekonomi daerah terhadap pembangunan daerah, seperti yang tertera pada gambar tersebut. Ada pula partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, keterlibatan aktif. Masyarakat diajak memberi masukan dalam perencanaan. Kedua, musyawarah, forum dialog antara pemerintah dan warga, memperkuat demokrasi lokal. Ketiga, pemberdayaan, mendorong inisiatif dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan. Ada pula tantangan dan kendala dalam pelaksanaan otonomi khusus. Pertama, ketidakmerataan sumber daya. Daerah kesulitan mengelola dana dan sumber daya dengan optimal. Konflik sosial, perbedaan kepentingan dan identitas budaya menjadi hambatan. Pengawasan minim, kebutuhan pengawasan lebih ketat untuk transparansi dan akuntabilitas. Ada pula kesimpulan dan rekomendasi untuk peningkatan ekonomi khusus, di mana kita harus memperkuat kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan monitoring terintegrasi. Kedua, libatkan masyarakat, tingkatkan partisipasi dan dialog inklusif konsisten. Ketiga, fokus pembangunan berkelanjutan. Prioritaskan pengelolaan sumber daya yang ramah lingkungan dan adil. Otonomi khusus berpotensi besar jika didukung kolaborasi dan pengelolaan efektif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.